Bener-bener tambuna. Hmm. Tata mobilnya. Tata mobilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat planter, tetap semangat. Kita adalah pejuang rupiah, kita adalah pencari nafkah. Baik, di sini saya akan membagikan tips-tips cara kita memilih bekerja atau memilih tempat untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Dan di sini saya akan mengasih tahu kriteria kita untuk kita masuk di perkebunan kelapa sawit itu, sawit yang berumuran berapa dan tinggi pokoknya itu berapa meter, supaya kita menghasilkan pundi-pundi rupiah itu lebih enak, lebih nyaman ya, bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah seperti gaji per bulan kita tembus 7 juta, 9 juta atau 8 juta. Itu di perkebunan kelapa sawit itu udah awam, udah umum ya guys ya, gaji segitu. Karena tidak heran kalau kita bekerja di perkebunan kelapa sawit itu dan pokok sawitnya itu masih rendah ataupun ukuran berapa, buah itu masih banyak, dan kita kerja tidak terlalu capek, ringan lah istilahnya. Itulah yang kita harus pilih. Tapi di sini saya akan membagikan video-videonya tentang di perkebunan kelapa sawit dan tinggi pokok sawitnya seperti apa. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, sebelum itu jangan lupa like, comment, and share video saya dan subscribe-nya juga agar saya tetap semangat membuat video-video baru tentang perkebunan kelapa sawit. Oke, kita lanjut ke videonya. Di sini kita lihat ya guys ya, bahwa ukuran sawitnya itu ya kisaran 2 meter dan buahnya itu satu pokoknya itu bisa tembus dalam satu panen 4 janjang sampai 5 janjang. Di situ itulah buat karyawan sawit yang bisa menghasilkan dan bisa membuat gajinya itu bisa tembus 7 juta atau 8 juta tadi ya guys ya. Di sini kalian kalau menerima ataupun melihat info loker dari loker apapun, dari manapun, pokoknya intinya yang paling pokok utama kalian tanyakan yaitu tinggi sawitnya itu berapa istilahnya. Yang paling utama lagi gaji UMR setempat itu berapa istilahnya. Jangan asal kita memilih, yang penting kerja, karena kerja di sawit itu sangat berat ya guys ya, tidak semudah yang kita bayangin. Inilah kerjaannya di sawit. Jika kalian belum pernah melihat sama sekali pekerjaan kelapa sawit itu, pemanen kelapa sawit itu seperti apa, dan di sini kalian juga bisa melihat seperti apa pekerjaannya. Ya itulah apa adanya pekerjaan sawit ini, saya seperti ini. Tidak memandang itu hujan ataupun angin, karena kerjanya itu ya di alam ya. Jadi mau hujan lah istilahnya, angin atau panas, itu ya udah biasa sehari-hari dirasakan oleh karyawan pemanen sawit ya. Jadi inilah video saya untuk kalian semua yang berminat untuk ataupun punya keinginan bekerja di perkebunan kelapa sawit ya. Inilah pekerjaannya seperti ini. Jadi pada intinya saya membagikan video ini supaya yang belum pernah merasakan bekerja di perkebunan kelapa sawit jadi tahu gitu ya guys ya. Jangan kita istilahnya terbawa emosi untuk gaji besar di perkebunan kelapa sawit, karena kita belum pernah bekerja di perkebunan kelapa sawit, melihat teman, kerabat ataupun saudara kita yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Jadi kita ada keinginan nih untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Jadi ya pas kerja ngerasakan luar biasa capeknya, luar biasa meras tenaga. Ya itulah yang kalian rasakan ketika kalian bekerja di perkebunan kelapa sawit. Tapi pada intinya sawit ini adalah salah satu penolong ekonomi masyarakat Indonesia saat ini di tengah pandemi.
Bener-bener tambona. Hmm. Bener-bener tambona. Hmm.